Bab 1161, Seorang Pencuri Tanpa Kesabaran. Mata Wallace memancarkan kilatan dingin ketika mendengar komentar George yang sombong itu sebelum dia tersenyum dingin dan bertanya, "Apakah Anda baru di sini, pelanggan yang terhormat?" Meskipun suaranya masih hangat, orang-orang yang menonton dapat mengetahui bahwa dia sedang marah. Beberapa bahkan mencibir dingin sambil melihat ke arah George dan menyombongkan diri. Beberapa bahkan mengingat penampilannya dan memutuskan untuk diam-diam, memberi pelajaran, kepada pria itu untuk menyenangkan Wallace. "Wallace, jangan membuat keributan. Dia akan pergi, dan aku tidak butuh bantuanmu." Wanita itu, yang dipanggil Wallace sebagai Suster Junior, menjawab dengan dingin sebelum George sempat menjawab. Meskipun dia juga kesal dengan sikap George yang berlebihan, dia harus mengakui bahwa pria ini tidak kenal takut. Dari percakapan mereka, dia tahu bahwa George masih baru di tempat ini dan tidak tahu dengan siapa dia bermain-main. Meskipun demikian, dia tidak ingin membuat keributan kecuali dia ingin dihukum karenanya tanpa alasan. "Yah, memang, aku baru saja tiba di kota ini. Apa kau keberatan dengan itu? Apa kau akan menghentikanku pergi karena kau tidak bisa berbicara?" George tiba-tiba mencibir sambil menatap langsung ke mata Wallace yang menyipit. Senyum Wallace tiba-tiba menjadi lebih dingin, dan matanya tampak hampir tertutup. Sebelum dia melangkah ke samping, dia berkata, "Silakan, pelanggan yang terhormat, Anda bebas untuk pergi, dan saya minta maaf jika saya menyinggung Anda. Pintu asosiasi tukang senjata selalu terbuka untuk Anda jika Anda memutuskan untuk kembali." Wallace kemudian tidak mempedulikan lelaki jahil itu dan menoleh ke arah wanita di belakangnya dan berkata sambil tersenyum, "Aku di sini untuk memberitahu bahwa tugasmu sudah selesai, Suster Junior. Ikuti aku." Tanpa menunggu jawaban wanita itu, dia berbalik dan mulai berjalan menuju lantai atas, dan tidak ada seorang pun yang berani menghalangi jalannya. "Kau seharusnya tahu kapan harus mundur." Wanita itu berkata pelan. Hanya George yang bisa mendengar dan menggelengkan kepalanya dengan sedih sebelum mengikuti Wallace di bawah tatapan penasaran semua orang. Lagi pula, mereka cukup penasaran tentang siapa wanita yang membuat Wallace datang ke sini secara pribadi, dan beberapa dari mereka punya ide bagus tentang identitasnya. Mereka mendesah menyesal ketika mereka berpikir betapa mereka telah kehilangan kesempatan besar. Di sisi lain, George hanya tersenyum tanpa rasa takut dan pergi. Dan beberapa orang, pada saat ini, segera pergi juga. "Kenapa kau tidak membiarkanku membakar bajingan itu?" Cirus tiba-tiba bertanya dengan nada tidak puas saat Es keluar dari asosiasi pandai besi senjata. "Bahasa," Es menegur sambil tersenyum sebelum menenangkan si kecil dengan mengusap kepalanya, "dia mungkin berada di tahap akhir prajurit Ascension 7 star, 9 star, dan dia jelas memiliki pendukung. Belum lagi dia berada di wilayahnya sendiri. Lebih jauh, apakah menurutmu aku akan begitu gegabah menyinggung perasaannya? Apakah menurutmu aku suka membuat musuh seperti dirimu?" "Lalu kenapa?" tanya Cirus dengan kebingungan yang jelas. "Itu karena dia punya pengaruh besar, dan orang-orang seperti dia punya banyak orang lain yang menuruti perintahnya hanya untuk mendapatkan dukungannya. Tapi kalau mereka gagal, maka dia akan mengirim orang-orangnya sendiri kalau dia punya kepribadian yang sombong dan ego yang angkuh. Itulah sebabnya aku menargetkannya karena dia orang yang seperti itu, dan sekarang, dia akan menjadi ladang harta karun kita yang akan secara pribadi mengirimkan harta karun gratis kepada kita tanpa melakukan apapun. Yang perlu kita lakukan adalah memilih lokasi tempat kita dapat memanen harta karun tersebut. Dan jangan lupa bahwa dia memiliki orang lain di atasnya, begitu kita memanen ladang ini, orang yang jauh lebih kaya dan lebih besar akan menggantikannya. Namun, strategi ini hanya berhasil pada orang-orang yang mabuk kekuasaan dan status serta menganggap diri mereka sebagai pusat dunia." Es terkekeh saat menceritakan pengalaman pribadinya dengan orang-orang seperti Wallace. Lebih jauh, dia memperhatikan peta takdir, yang sekarang menunjukkan beberapa titik takdir merah mengikutinya. Orang harus tahu bahwa sebelum bertemu dengan Wallace, tidak ada titik takdir merah sama sekali. Namun, saat Wallace muncul di hadapannya dan menanyainya tentang waktu, titik nasibnya tiba-tiba berubah menjadi merah, yang membuat Es agak bingung karena dia bahkan tidak mengenal orang itu,
tetapi dia menunjukkan niat jahat tanpa alasan. Meskipun dia belum ingin berurusan dengan orang-orang sekte pelindung artefak Inferno, lain ceritanya jika orang-orang itu mengincarnya tanpa alasan. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk bersikap sombong. Bagaimanapun, ini tidak akan mengubah fakta bahwa Wallace sudah memiliki niat jahat terhadapnya. Jadi, mengapa tidak langsung menyinggung perasaannya dan memanfaatkan situasi ini sepenuhnya? Toh, ia akan mulai memanen TP pada akhirnya, dan Wallace harus maju terus dan mengajukan diri. Oh, mata Cirus berbinar kagum saat akhirnya dia mengerti mengapa S melakukan apa yang dia lakukan, meskipun masih belum jelas bagian mana yang dia pahami. Bagaimana kita menemukan orang dengan banyak makanan lesat? Cirus juga ingin bertani. S tersenyum kecut, kau perlu pengalaman untuk mengenali orang-orang seperti itu, dan meskipun begitu, hasilnya tidak selalu tepat. Terkadang, orang melakukan apa yang mereka lakukan karena alasan lain, karena mereka bersembunyi di balik topeng ketus. Ambil contoh aku. Aku bukan orang yang sombong atau orang yang mencari masalah tanpa alasan, tapi aku tetap berpura-pura seperti itu. Dan sekarang, orang itu akan menderita di tanganku karena dia tidak mampu melihat sisi burukku. Begitu pula dengan kita. Jika kita salah menilai seseorang, kita akan mencari kehancuran kita sendiri, dan tidak akan ada yang bisa disalahkan kecuali diri kita sendiri. Anda telah bertemu dengan tiran gunung, yang melakukan hal yang sama. Kita harus selalu menjaga jarak dari orang-orang seperti mereka dan segera mundur selagi masih ada kesempatan. Terakhir, selalu pilih target yang bisa menanganinya, tidak perlu serakah sejak awal. Saya sudah cukup menderita untuk mengetahui bahwa kesabaran adalah kunci kekayaan, dan pencuri yang tidak memiliki kesabaran hanyalah seorang perompak. S tersenyum licik saat mendapati dirinya berada di gang dengan jalan buntu. Saat dia berbalik, tidak ada seorang pun di sana, jadi dia berkata dengan dingin, "Baiklah, tuan-tuan, mengapa kalian tidak keluar dan memberitahu saya mengapa kalian mengikuti saya? Mari kita mengobrol." Bab 1162, Burung Hantu Bijak Jahat muncul. Baiklah, tuan-tuan, mengapa Anda tidak keluar dan memberitahu saya mengapa Anda mengikuti saya? Mari kita mengobrol. Saat suara George berdering, dua sosok berjubah tiba-tiba muncul di pintu masuk gang, salah satu dari mereka tertawa terbahak-bahak. Hahaha, untuk anak nakal yang tidak tahu apa-apa, kau benar-benar memiliki kepekaan yang tajam. Atau kau hanya tahu bahwa kau telah menyinggung sesuatu yang seharusnya tidak kau lakukan, dan sekarang kau akan tidur untuk memohon belas kasihan. S tidak langsung menjawab dan malah fokus pada kepala kedua sosok berjubah itu. Sesaat kemudian, dua benda tak terlihat muncul di kepala mereka. Sama dengan. Pengukur titik pencuri, 14.300 titik pencuri tersedia. Pengukur poin pencuri, 20.020 poin pencuri tersedia. Sama dengan. Cih, bahkan tidak cukup untuk pencurian tingkat rendah. Yah, kurasa aku harus mengharapkan sebanyak ini setelah penyesuaian sistem yang menyebalkan ini. S mendesah dengan kemarahan yang wajar di dalam hatinya. Ini bukan masalah apakah aku akan meminta belas kasihan atau tidak, tetapi pertanyaannya adalah orang-orang lain yang bersembunyi. Tidakkah kalian akan keluar sebelum mereka berdua mengambil jasa? George berkata dengan acuh tak acuh seolah-olah kedua prajurit kenaikan bintang 2 itu bukan lalat yang menyebalkan. Masih sombong dan bodoh. Begitu, sepertinya para tetua kalian tidak mengajarkan kalian rasa hormat. Sayang sekali, kalian akan mengalami nasib buruk. Pria lainnya mencibir dengan dingin. Namun, tidak ada seorang pun selain kedua pria ini yang melangkah maju seolah-olah mereka masih mengamati apa yang mampu dilakukan George, terutama dengan kesombongannya. Kedua orang ini jelas-jelas orang yang tidak sabaran dan orang yang paling tidak sabaran dari orang-orang yang mengincar George. Namun, S tidak peduli, karena senyum dinginnya tidak hilang dari wajahnya, dan jari-jarinya sedikit berkedut saat ini. Saat berikutnya, cincin penyimpanan di sekitar kedua pria berjubah itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan simbol tinta mulai mekar di tempat mereka. Namun, orang-orang itu tetap tidak bereaksi, karena mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi.
S bahkan tidak repot-repot memeriksa notifikasi sistem atau isi cincin penyimpanan yang telah dicurinya. Yang ia perhatikan adalah bahwa ki di dalam tubuhnya tiba-tiba bergejolak sedikit dan meningkat sedikit. Meskipun sangat kecil dan hampir tidak ada, S sangat gembira karena hal tentang mempercepat kultivasinya dengan mencuri itu sah-sah saja. Belum lagi, dia samar-samar merasakan hukum aneh tiba-tiba muncul. Tetapi hukum itu begitu samar sehingga S mengira itu hanya ilusi. Meskipun demikian, karena simbol pencurinya telah muncul di surga kenaikan fana, tidak ada gunanya menahan diri lagi. Bagaimanapun, dia telah melakukan ini dengan mengetahui konsekuensinya, tetapi kali ini, rencananya benar-benar berbeda. Perubahan terbesar adalah dia tidak akan membuang identitas George dan menyembunyikannya untuk sementara waktu. Wah! Senang sekali mengobrol denganmu. Ingat, jangan memancing amarah orang lain hanya karena bantuan orang penting. Nanti kamu yang kena imbasnya. George tiba-tiba tertawa meremehkan. Bajingan, tunggu. Kemana dia pergi? Orang pertama yang berbicara langsung marah, tetapi sebelum dia bisa bertindak, bajingan, di depannya tiba-tiba berubah menjadi tembus pandang sebelum dia benar-benar menghilang. Keberadaannya benar-benar hilang seolah-olah dia adalah hantu. Aku tidak bisa merasakannya. Rekannya juga sama terkejut dan takutnya. Dia melepaskan ki biru bening yang menyelimuti seluruh gang, tetapi dia tetap tidak dapat menemukan jejak George. Apakah dia menggunakan harta teleportasi untuk melarikan diri? Gumamnya tak percaya. Pertama, dia sama sekali tidak merasakan fluktuasi ruang karena indera bela dirinya sepenuhnya tertuju pada George sejak awal. Dan dia jelas tidak merasakan gerakan aneh dari pihak lain. Kedua, harta karun yang dapat memindahkan seseorang tanpa sepengetahuan siapapun sangatlah langka. Bahkan petinggi dari 4 kota sekte pelindung mungkin tidak memiliki barang mewah seperti itu. Ketidakpercayaannya berubah menjadi keserakahan hampir seketika saat dia menyadari hal ini, dan bukan hanya dia, rekannya, dan bahkan para ahli tersembunyi yang mengamati selama ini memiliki alur pikiran yang sama. Meskipun demikian, hal ini masih membuat banyak orang mengurungkan niatnya karena bisa jadi itu hanya berarti latar belakang George tidak sederhana sama sekali, dan mereka mulai melupakan George. Lagi pula, jika mereka tanpa sadar memprovokasi seseorang dengan latar belakang yang lebih dalam hanya demi kebaikan imajiner untuk menyenangkan orang yang mungkin tidak mengakui mereka, mereka akan mengambil risiko serius dengan sia-sia dan malah mendapatkan musuh yang mengerikan. Namun, orang-orang yang berencana untuk menghentikan masalah itu tidak tahu bahwa, bocah misterius itu tidak pergi sama sekali, dan dia tidak menggunakan harta teleportasi apapun untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia menggunakan siluman dengan hukum kegelapan utama yang diresapi dengannya, dan hukum itu begitu kuat sehingga tidak seorang pun dapat mendeteksinya kecuali mereka memiliki kemampuan deteksi yang kuat atau mantra di atas hukum utamanya. Lebih jauh lagi, itu bukan hanya hukum sederhana tetapi sebuah ordo. Terlebih lagi, dengan apparition Windwalk miliknya yang berada di level 9 dan didukung oleh mantra pesona Black Tempest di tahap menengah, kecepatannya bisa menyaingi Ascension 1 star. Prajurit. Dengan kecepatan yang tepat ini, S dilintasi oleh tempat-tempat tersembunyi para ahli itu, dan saat jarinya mengetuk udara kosong sesuai irama, notifikasi sistem berdering terus-menerus di kepalanya. Akeong Novelbin et Akeong. Rasanya seperti sedang memainkan alat musik, dan suara sistemnya seperti nada. Itu adalah perasaan aneh dan harmonis yang sangat dinikmati S karena TP dan kultivasinya meningkat. Setelah dia selesai mencuri dari 23 orang lainnya yang cukup bodoh untuk mengikuti George demi menyenangkan Wallace dan memperoleh sekitar 250.000 TP tanpa memicu pencurian apapun, dia menghilang saat orang-orang itu masih mengambil keputusan, meninggalkan bukti tak terbantahkan atas keberadaannya, yaitu simbol pencurinya. Tapi mereka masih belum memenuhi syarat untuk mengetahui namanya, pencuri langit, semua karena mereka sangat miskin. Tunggu, apa-apaan lambang mengerikan ini? Di mana harta karunku? Tiba-tiba terdengar teriakan melengking di seluruh blok, dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan penderitaan yang mengerikan. Apa-apaan ini? Apa ini semacam kutukan? Siapa yang melakukannya? Siapa yang mencuri harta orang tua ini? TIDAAAAK, cuma www siapa? Aku akan membunuhmu.
Malam yang aneh itu, orang-orang mendengar teriakan kuat seperti babi yang disembelih, dari blok terpencil kota penjaga barat, dan yang membuat semua orang takut adalah teriakan itu diikuti oleh aura yang sangat menakutkan. Akibatnya hampir mengubah seluruh blok menjadi menghancurkan. Pasukan garda kota dengan cepat mengambil tindakan terhadap orang gila, itu sebelum kebenaran masalah tersebut akhirnya terungkap, yang menyebabkan sedikit sensasi di kalangan sekelompok orang terpilih. Bab 1163, Memasuki Pasar Gelap. Jadi, maksudmu si Udik itu kabur saat kau mengawasinya dan bahkan mencuri cincin penyimpananmu. Dan kalau itu belum cukup memalukan, dia bahkan meninggalkan tanda padamu yang tidak bisa kau hilangkan. Wallace berdiri di kebun herba pribadinya, di depan herba yang bersinar saat ia menyiraminya dengan nektar roh Ascension Grade 1 yang sangat berharga. Saat ia berbicara dengan dingin kepada seorang pria kekar yang mengenakan seragam yang sama dengan anggota asosiasi penempa senjata Inferno. Namun, ada simbol api merah menyala di jubahnya, berbeda dari simbol kuali merah di jubah Wallace. Pria kekar dengan wajah tegas dan mata tajam ini adalah murid api, Irv Oriente, dan pengikut Wallace dan sepupunya yang paling setia. Ia juga berasal dari keluarga Oriente, salah satu dari 4 klan teratas Sekte Artifice Inferno, yang menguasai kota Sekte Pelindung Timur. Pada saat ini, Irv yang biasanya sombong dan angkuh tampak kejam dengan wajah mengerikannya, penuh amarah dan kebencian, saat dia melihat tato burung hantu bertanduk kecil di jarinya, yang sangat jelas dan mengesankan. Namun di mata Irv, itu adalah simbol ejekan dan penghinaan karena, baru setengah jam yang lalu, dulu ada cincin penyimpanan sebagai ganti simbol burung hantu yang penuh kebencian ini. Dia masih tidak percaya bahwa itu adalah hasil karya seekor semut, yang dapat dia hancurkan sesuka hatinya, itu seperti mimpi buruk. Lord Wallace, aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya, tetapi itu terjadi terlalu cepat, dan aku bukan satu-satunya yang terkejut oleh bajingan keji itu. Aku akan membayarnya 100 kali lipat lain kali. Irv menggertakkan giginya sambil bersumpah. Kalau sebelumnya dia hanya mengincar George atas perintah rahasia Wallace, sekarang ini sudah menjadi urusan pribadi, dan dia tidak akan beristirahat sampai dia membalas dendam dan menghapus penghinaan ini dengan darah orang yang penuh kebencian itu. Lain kali, Wallace akhirnya berhenti menyiram tanaman itu dan melihat ke arah Irv sebelum dia melirik jari Wallace, dan matanya yang menyipit hampir berubah menjadi celah, niat membunuh bersinar di matanya saat dia melihat ke arah simbol burung hantu. Apakah ini berarti Anda sudah menemukan keberadaannya dan tahu siapa dia? Tanyanya dingin. Irv pucat pasi saat dia menggelengkan kepalanya, berkeringat dingin. Dia tahu semakin tenang Wallace, semakin marah dia. Irv cepat-cepat menjelaskan, tidak, Lord Wallace, tetapi dia telah mencuri dari banyak orang, dan garda kota tidak akan tinggal diam dan menahannya, tidak peduli latar belakangnya. Saya juga telah mengirim beberapa orang untuk mengumpulkan informasi tentangnya. Wallace mencibir dengan nada meremehkan, kau masih saja bodoh seperti biasa, sepupu. Pikirkanlah sejenak bersamaku, prajurit Ascension Bintang 1 tidak hanya berhasil mengelabui banyak prajurit Ascension, yang semuanya lebih kuat darinya, tetapi ia bahkan berhasil mencuri cincin penyimpanan mereka tepat di bawah hidung mereka dan bahkan prajurit Ascension Bintang 6 sepertimu adalah korbannya. Beritahu aku jika kau mengenal seseorang yang dapat melakukan hal yang sama dalam hitungan detik. Irv pucat pasi, karena dia tidak punya alasan atau kata-kata untuk membantah pernyataan itu. Dia tahu ini tidak nyata, dan tidak peduli seberapa besar dia membenci orang itu, dia harus mengakui bahwa orang itu sangat misterius dan memiliki kemampuan aneh. Melihat Irv terdiam, Wallace melanjutkan, kilatan aneh melintas di matanya. Sekarang, pikirkan jika dia menggunakan kemampuan untuk membunuh alih-alih mencuri. Aku cukup yakin bahwa aku tidak akan melihat gerutuanmu tentang kegagalanmu, tetapi mayatmu sekarang. Mata Irv membelalak saat dia sedikit gemetar. Rasa dingin tiba-tiba menjalar di tulang punggungnya hanya dengan memikirkan konsekuensi dari keterlibatan Wallace. Dia tiba-tiba mulai merasa agak beruntung karena telah lolos dari malapetaka. Meskipun dia kehilangan hartanya, hidupnya lebih penting. Wallace mencibir, melihat reaksi Irv sebelum dia berkata dengan sungguh-sungguh sambil melihat ke arah simbol di jarinya,
orang itu jauh lebih licik dan berbahaya daripada yang kukira. Kalau aku tidak salah, apa yang dia lakukan saat itu adalah bagian dari rencananya, dan apa yang sebenarnya dia inginkan dengan tidak membunuh siapapun, hanya mengambil hartamu, dan kemudian meninggalkan tanda kutukan misterius ini adalah karena dia ingin mempromosikan dirinya sendiri, dan menarik perhatian para petinggi kota Sekte Pelindung Barat. Lagi pula, dengan kemampuannya yang luar biasa, bahkan para tetua Sekte mungkin tertarik padanya, belum lagi keluarga Weston, yang berselisih dengan keluarga Sutton. Para penjaga kota itu semuanya setia kepada keluarga Weston, dan begitu mereka melaporkannya kepada keluarga Weston, aku cukup yakin hasilnya tidak akan seperti yang kau harapkan. Aku sudah mendapat kontak dari mata-mata kita, dan mereka sudah mulai menyelidiki latar belakangnya. Mata Wallace tiba-tiba berkilat dengan niat membunuh saat dia berkata, singkatnya, orang itu menggunakan aku sebagai batu loncatan untuk memamerkan kemampuannya. Dia langsung menamparkan wajahku, dan aku tidak suka diperalat oleh orang lain, terutama oleh hama bodoh yang tidak tahu perbedaan antara kita. Jika dia pikir aku akan mundur setelah pertunjukan badutnya, dia tidak tahu dengan siapa dia bermain. Pergilah, aku sudah menghubungi klan, dan mereka mengirim beberapa orang, aku akan menyerahkan tanggung jawab kepadamu. Tapi ini kesempatan terakhirmu. Mata Irv berbinar-binar dengan niat membunuh saat dia mengangguk cepat, aku tidak akan mengecewakanmu, Lord Wallace. Dia lalu cepat-cepat pergi sambil mengusap tato di jarinya saat amarah di hatinya semakin membara. Begitu Irv pergi, Wallace mengepalkan tinjunya, melepaskan gelombang kejut yang kuat, dan bergumam, aku tidak akan dipermalukan oleh badut tak dikenal. Sementara kota Sekte Penjaga Barat perlahan-lahan mempelajari tentang pertunjukan George, pria itu sendiri berjalan di labirin gang-gang gelap, mengenakan tudung gelap di atas kepalanya. Anehnya, di kota itu tidak ada lorong-lorong yang begitu besar, namun saat ia berbelok, banyak persimpangan jalan muncul di hadapannya, dan ia mengambil langkah hati-hati dan penuh perhitungan. Pada saat ini, ketika dia melangkah masuk ke gang lain, pandangan di depannya tiba-tiba berubah, dan dia muncul di depan jalan-jalan suram yang dipenuhi dengan sosok-sosok berjubah yang berjalan tanpa suara. Itu sangat kontras dengan kota yang ramai. Mata Es bersinar ketika dia melihat tempat itu, dan bibirnya melengkung. Aku akhirnya tiba di pasar gelap. Bab 1164, Lautan Rahasia. Pasar gelap kota Sekte Penjaga Barat tidak memiliki latar belakang biasa, karena tersebar di seluruh domain neraka roh, dan orang yang mendirikannya adalah seorang ahli yang tidak dikenal. Formasi yang digunakan untuk menyembunyikan pasar gelap sudah menjadi bukti yang cukup akan kecerdasan ahli tak dikenal ini. Dan meski tempat itu tidak memiliki hukum, tidak ada seorang pun yang berani mengacaukan pengelolaan pasar gelap yang misterius itu. Alasan dibalik popularitasnya sederhana, segala jenis barang, dari harta karun hingga budak, bahkan barang curian, dijual di sini tanpa diragukan lagi, dan mereka yang beruntung mengetahui tempat ini punya satu kesamaan, mereka semua ingin menyembunyikan sesuatu. Walaupun Es sadar akan konsep pasar gelap, bahkan dia harus mengakui bahwa skala tempat ini sangat besar, dan mereka tidak takut saat menjalankan tempat semacam ini tepat di bawah hidung Sekte Pelindung Inferno Artifice. Saat berjalan di jalanan pasar gelap, ia melihat deretan pedagang berjubah yang penuh dengan berbagai macam barang. Beberapa bahkan berdiri dengan kandang-kandang berisi budak, dan para pembeli berjubah itu berkumpul di sekeliling mereka, jelas-jelas tertarik pada budak-budak itu. Meskipun domain Spirit Inferno tidak memiliki kebiasaan menjual budak, terutama manusia, domain tersebut didominasi oleh manusia, dan Es belum melihat atau mendengar tentang ras lain kecuali binatang ajaib. Namun di tempat ini, tidak ada moral, dan beberapa orang khususnya menangkap budak-budak manusia ini dari desa-desa. Orang-orang membeli mereka untuk berbagai alasan, entah itu seksual atau eksperimental. Terlebih lagi, ia juga menemukan banyak toko yang khusus menjual binatang ajaib dari semua jenis, dari dewasa hingga bayi. Semakin tinggi garis keturunan mereka, semakin berpengalaman mereka, belum lagi beberapa binatang ajaib luar biasa dengan kemampuan garis keturunan khusus sangat dicari. Konsep penjinak binatang di sini tidak serahasia di Mortal Sky Heaven, faktanya, ini adalah jalur kultivasi khusus untuk penggarap jiwa. Meskipun demikian,
Bahkan persona biasa dapat mengikat binatang ajaib dengan kontrak binatang, selama binatang ajaib itu berada dalam ranah kemampuan jiwa mereka, dan jumlahnya dapat meningkat seiring dengan kekuatan jiwa. Binatang-binatang ini terikat dengan kontrak binatang dan kemudian terikat dengan kontraktor mereka seumur hidup. Mereka tidak dapat mengkhianati atau tidak menaati tuan mereka. Para pembudidaya tingkat tinggi mengebiri binatang-binatang kuat dengan kemampuan khusus yang tidak mereka miliki. Itulah sebabnya pasar ini sangat luas dan menguntungkan, bahkan kota utama memiliki toko-toko seperti itu. Meskipun Es tenang, hal itu tidak berlaku bagi kedua anak yang mengamati segala sesuatu bersamanya. Lagi pula, binatang buas yang dikurung itu dijual seperti barang yang berasal dari ras yang sama. Akeong novel bin et Akeong. Cirus bahkan ingin membebaskan mereka dan membakar orang-orang jahat, itu atas kejahatan kejam mereka, dan dia mendapat dukungan penuh dari cucu. Namun Es menenangkan mereka dan mendesah sedih. Dia bisa saja menyembunyikan hal-hal ini dari mereka, tetapi dia tidak melakukannya dan membiarkan mereka mengamati. Dia ingin menunjukkan kepada mereka betapa kejamnya dunia ini, dan jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan mengalami kekejaman ini. Pasar gelap cukup besar, hampir sebesar kota kecil. Beberapa area tidak mengizinkan sembarang orang masuk, dan beberapa area sangat misterius. Tempat-tempat ini memerlukan semacam jaminan atau status di pasar gelap. Salah satu tempat tersebut adalah Sea of Secrets, yang sebenarnya merupakan menara gelap kecil dengan 10 lantai. Bangunan itu memiliki tanda rahasia berwarna merah di sekelilingnya, membuatnya tampak cukup misterius. Ketika Es melihat laut rahasia yang misterius, ia langsung tertarik karena ia tidak dapat menyelidiki bangunan itu sama sekali. Ia tahu itu karena unsur-unsur rahasia tersebut, yang berarti bahwa seluruh bangunan itu merupakan harta karun tingkat kenaikan yang kuat. Lebih jauh lagi, tidak seperti bangunan-bangunan yang dijaga di pasar gelap, tidak ada seorang pun yang menjaga bangunan misterius ini. Agar bangunan harta karun semacam ini tetap utuh dan tidak terlindungi di tempat seperti ini, bangunan itu harus memiliki semacam latar belakang besar yang dapat menghalangi orang-orang ini. Mari kita lihat apa yang mereka jual. Akhirnya Es memutuskan untuk memasuki tempat ini dan melihat apa misterinya. Saat dia berjalan mendekati pintu obsidian hitam yang diukir dengan simbol buku merah tua dengan mata vertikal hitam di ceruknya, pintu itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Mata Es menyipit sedikit, karena dia masih tidak bisa merasakan apapun di balik pintu itu, bahkan di peta takdir, bangunan ini benar-benar kosong, yang artinya, bangunan itu berada di luar jangkauan kemampuan deteksi peta takdir. Meski begitu, Es tetap memutuskan untuk masuk karena ia semakin penasaran dengan tempat ini, dan saat ia melangkah masuk, ia muncul di sebuah koridor sempit yang remang-remang. Selamat datang di Laut Rahasia, Tuan George. Suara hangat seperti lonceng tiba-tiba terdengar dari sisi kiri, mengejutkan Es. Dia segera menoleh ke samping dengan heran dan sedikit khawatir dan melihat seorang wanita jangkung mengenakan gaun hitam, yang dililitkan erat di sekeliling tubuhnya yang menggairahkan. Namun, dia tidak terkejut dengan kulitnya yang putih atau tubuhnya yang seksi, sebaliknya, wajahnya, yang ditutupi topeng merah tanpa wajah. Terukir di bagian tengah topeng ini adalah mata gelap vertikal. Entah bagaimana, dia tahu nama penyamarannya, dan dia muncul 2 meter jauhnya tanpa membuatnya waspada. Dia tidak yakin apakah dia sudah berdiri di sana sejak awal atau apakah itu efek lain dari bangunan berharga ini. Terakhir, dia sama sekali tidak bisa merasakan kultivasinya, seolah-olah dia manusia biasa, tetapi dia bahkan tidak memikirkan hal itu. Tetap saja, dia tidak kehilangan ketenangannya di permukaan, atau semua pengalamannya akan sia-sia. Dia menjatuhkan tudung yang menutupi kepalanya dan tersenyum pada wanita bertopeng itu, sepertinya aku cukup terkenal. Memang, debut Tuan George cukup terkenal dan sukses. Wanita bertopeng itu menjawab dengan suara menawan sambil memuji. Esther terkekeh, jelas tidak mempercayainya, dan menjawab sambil mengusap kepala Cirus, "Yah, aku tidak akan menyebutnya debut, tapi aku tetap merasa tersanjung dengan pengakuan Nona. Tapi aku cukup yakin alasan kau bisa mengenaliku adalah karena kedua bocah kecil ini, dan sejujurnya, aku tidak berusaha menyembunyikannya." Es menatap tajam ke arah wanita bertopeng tanpa wajah itu,
karena tidak mungkin melihat reaksinya, dan berkata dengan percaya diri, sebenarnya, aku ingin melihat siapa yang akan mendekatiku terlebih dahulu dan apa yang akan mereka lakukan. Meskipun akulah yang masuk ke sini, kau tetap orang pertama yang mengenaliku, jadi, apa yang akan kau lakukan? Wanita bertopeng itu terdiam sejenak seolah-olah sedang merenungkan sesuatu sebelum akhirnya berbicara. Tuan George, mohon jangan salah paham. Laut Rahasia adalah jaringan informasi terkuat di surga kenaikan fana. Tidak ada tempat yang tidak memiliki mata, dan tidak ada yang bisa lolos dari kami. Tuan George bahkan belum melihat ujungnya. Kami bergerak di bidang rahasia, dan kami menjualnya dengan harga yang wajar dan masuk akal. Kami juga membelinya setelah menganalisis nilai rahasia. Kami adalah organisasi yang netral, dan pelanggan kami tidak terhitung banyaknya, dan kami memiliki reputasi yang tak tertandingi di antara para pelanggan kami. Saat dia memberikan perkenalan yang penuh semangat, koridor itu tiba-tiba menjadi redup. Pertunjukan wanita itu tampak semakin meriah saat aura dingin dilepaskan, membuat Es khawatir. Namun, itu segera menghilang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Wanita itu berbicara lagi dengan ramah, selama Tuan George tidak melanggar peraturan kami, apapun yang Anda lakukan, Anda akan menjadi pelindung kami yang berharga. Sekarang, jika Tuan George puas dengan perkenalan saya, silakan ikuti saya. Itu peringatan. Mata Es berbinar-binar saat dia melihat wanita itu mulai berjalan menuju pintu masuk, dan bibirnya melengkung dengan sedikit kegembiraan, membeli dan menjual rahasia dengan harga yang wajar dan jaringan informasi terbesar di seluruh surga kenaikan fana. Yah, kau sudah salah tentangku. Tapi tetap saja, mari kita lihat apakah kau dapat mendukung klaim ini, Lautan Rahasia. Bab 1165, Kontrak Hukum. Es dituntun ke sebuah aula dengan meja dan kursi dari batu giok obsidian oleh wanita bertopeng. Wanita itu dengan hormat menunjuk ke arah kursi untuk diduduki Es, dan Es pun menurut. Pandangannya tertuju pada bola kristal putih di tengah meja, yang tampak bergelombang aneh. Wanita itu tidak langsung duduk di kursi utama. Dengan jentikan tangannya, sebuah set teh muncul, dan dia mulai menyeduh teh sebelum dengan anggun menuangkan secangkir untuk Es. Silakan coba teh danau tenang ini adalah teh khas di tempat yang jauh dari wilayah neraka roh. Ucapnya dengan tenang sambil duduk di kursi utamanya. Namun, Es tidak bergerak saat melihat ke arah teh zamrud yang mengepul. Dia bisa tahu bahwa itu luar biasa karena dia bisa merasakan aura hukum yang samar darinya. Dia melihat ke arah wanita bertopeng dan bertanya, apakah kamu mentraktir semua tamumu dengan teh yang begitu berharga? Tentu saja, wanita bertopeng itu menjawab tanpa ragu, hanya orang-orang yang kami akui yang dapat memasuki Laut Rahasia, dan tampaknya, tidak ada kekayaan atau harta benda yang dapat memberikan jalan masuk. Tiba-tiba Es tersadar, tetapi dia masih sedikit bingung. Jadi, tindakan pembalasanku sebelumnya sudah cukup untuk mendapatkan pengakuanmu. Tuan boleh saja menerima begitu, tapi maafkan saya karena tidak memberikan keterangan yang lengkap. Jawabnya ambigu, tanpa mengakui atau membantah. Es tidak bertanya lebih lanjut dan meminum tehnya. Dengan sekali teguk, dia merasakan energi hangat menyebar ke seluruh tubuhnya dan sensasi dingin muncul di benaknya. Dia langsung merasa pikirannya menjadi lebih jernih, dan hukum aneh mulai bekerja dengan sendirinya. Hukum jiwa, seru George sambil melihat ke arah wanita itu dan bertanya, betapa ajaibnya teh yang dapat membantu pemahaman hukum jiwa. Saya ingin tahu apakah saya dapat membelinya dari Nona. Tuan George memang luar biasa. Hanya dengan seteguk, Anda dapat mengetahui hukum mendalam si C yang tersembunyi di dalamnya. Wanita itu memuji, jelas sedikit terkejut, sambil melanjutkan, tetapi maafkan saya, Tuan George. Saya tidak dapat menjualnya kepada Anda. Kami tidak bergerak di bidang perdagangan. Sayang sekali. George mendesah penuh penyesalan. Karena Tuan George menyukai keramah tamahan kami, mari kita langsung ke intinya karena saya sudah memperkenalkan bisnis Lautan Rahasia. Namun, rangkaian rahasia dibagi menjadi beberapa tingkat rahasia. Karena Tuan George adalah pelanggan baru kami, Anda memiliki akses ke rahasia tingkat 1, dan untuk meningkatkan tingkat rahasia Anda ke rahasia tingkat 2, Anda perlu menjual 10 rahasia tingkat 2 atau 1 rahasia tingkat 3.
Proses yang sama akan dilakukan jika Anda ingin meningkatkan tingkat rahasia Anda lebih jauh. Tingkat rahasia tertinggi adalah tingkat 9. Wanita itu memperkenalkan lautan rahasia kepada George, Akeong novel bin et Akeong. Namun, dia belum selesai, namun, perlu diketahui bahwa sebelum bertukar rahasia dengan kami, Anda perlu menandatangani kontrak hukum dengan peraturan dan ketentuan kami. Ini untuk mencegah orang lain membocorkan rahasia tingkat tinggi. Atau, Anda dapat memilih untuk tidak melakukannya, dan Anda bebas untuk pergi. Namun, Anda mungkin tidak akan pernah memiliki jalan lain ke cabang laut rahasia manapun jika Anda memutuskan untuk pergi. Cukup kejam, bukan? Komentar S karena dia terkejut dengan cara laut rahasia memperlakukan para pelindung mereka. Namun ketika dia mempertimbangkan bisnis mereka yang unik, masuk akal juga bagi mereka untuk mengambil tindakan pencegahan karena rahasia tingkat tinggi dapat dibocorkan dari orang lain, dan biasanya memerlukan informasi tingkat tinggi. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya S mendengar tentang kontrak hukum, tetapi dia tidak takut menandatanganinya karena tidak ada yang benar-benar dapat mengikatnya. Itu terjadi di surga langit fana, dan itu akan sama di surga kenaikan fana. Namun, dia tidak dapat dengan mudah menyetujuinya hanya untuk memastikan wanita itu tidak akan curiga. Meskipun ini kasar, harap dipahami bahwa tanpa kontrak ini, laut rahasia tidak akan dapat menjalankan tugasnya, dan kami tidak pernah memaksa siapapun. Wanita itu menjawab tanpa ekspresi. Apa itu kontrak hukum? Tanya S, menyadari bahwa komentar lebih jauh mengenai topik itu hanya akan membuang waktu dan membuatnya tidak sabar. Tuan George tidak tahu. Wanita itu terdengar terkejut. Anda terlalu melebih-lebihkan saya, Nona. Saya hanya seorang pria kecil dari pedesaan yang baru saja memulai perjalanannya di dunia ini. Masih banyak hal yang perlu saya pelajari. George dengan jujur menyatakan bahwa tanpa rasa malu, mustahil untuk mengatakan apakah dia berkata jujur atau berpura-pura bodoh. Jika memang begitu, anggaplah informasi ini sebagai niat baikku karena kamu akan dapat menghubunginya selama kamu bergabung dengan Sekte Kelas 2. Kontrak hukum adalah versi kontrak jiwa yang lebih tinggi yang hanya dapat ditandatangani oleh seseorang dengan negara hukum karena kontrak hukum tidak hanya akan mencatat tanda hukummu tetapi juga hukum utamamu, sehingga tidak mungkin untuk dilanggar. Selain itu, kontrak hukum tidak memiliki tingkatan seperti kontrak jiwa karena dibuat dengan aturan hukum, dan kecuali seseorang berada di atas aturan hukum, akan lebih mustahil untuk melanggarnya. Ini adalah batas informasi yang dapat saya berikan kepada Anda secara gratis. S diam-diam terkejut. Dia tahu apa itu Law Rules, karena dia telah membuka satu Law Rules dari Darkest Order, dan kemampuan mistis juga berasal dari Law Rules. Sekarang, mendengar bahwa Law Contracts dibuat dengan Law Rules, dia bahkan lebih skeptis dan ingin tahu bagaimana mereka diciptakan. Akhirnya ia mulai memahami nilai laut rahasia ini, dan mungkin akan sangat berguna dalam jangka panjang. Lebih jauh lagi, ia mengenal seseorang yang akan sangat tertarik pada rahasia-rahasia itu, dan mungkin ia dapat memperoleh sesuatu yang luar biasa dari rahasia-rahasia itu. Baiklah, saya akan menandatangani kontrak hukum. George mengangguk dengan sungguh-sungguh. Wanita bertopeng itu sudah menduganya. Bagaimanapun, pengetahuan itu sama dengan kendali, tak peduli hari atau usia, dan itulah sebabnya laut rahasia dipuja dan ditakuti oleh semua orang yang mengetahuinya. Kemudian dia mengetuk meja, dan sebuah gulungan emas bening muncul di hadapan S. Gulungan itu terbuka, memperlihatkan tulisan hitam di atasnya. S dengan cepat menghafal setiap syarat dan ketentuan dalam kontrak tersebut, namun menjelang akhir, matanya tiba-tiba sedikit bergetar karena di akhir kontrak terdapat simbol laut. Pengetahuan. Akan tetapi, tidak seperti simbol yang pernah dilihatnya, kali ini, ada simbol kecil di dalam mata itu, yang tampak seperti hiasan karena rune ini tidak cocok dengan rune manapun yang dikenal, dan bahkan seorang rune crafter akan menganggapnya seperti ini. Namun di mata S, simbol hiasan ini cukup membuatnya terguncang karena diambil dari bahasa dewa kuno, tiruan yang kasar. Namun, meskipun begitu, bahasa dewa kuno memiliki daya tarik yang sangat istimewa, dan siapapun yang menguasainya dapat dengan mudah melihatnya, dan S pun dapat melakukan hal yang sama.
Meskipun jelas bahwa siapapun yang membuatnya tidak fasih dalam bahasa tersebut, mereka masih mampu meniru kata ini, yang artinya sesuatu yang bahkan memancing niat membunuh S. Mata S sedingin es ketika dia tercengang melihat simbol itu, yang artinya, penyembah orang suci rahasia mistik. Bab 1166, Kristal Rahasia, 1. Meskipun S tidak tahu siapa, mistik Secret Saint, ini, itu tidak masalah karena dia menganggap semua Saint sebagai musuhnya. Bagaimanapun, karena Saint Santa inilah seluruh hidupnya berubah, dan permusuhan itu terlalu dalam untuk dilupakan begitu saja. Ada yang salah, Tuan George? Tanya wanita bertopeng itu saat melihat George yang sedang linglung. Dia tidak tahu apakah dia membayangkannya, tetapi dia merasakan niat membunuh darinya, tetapi niat itu langsung menghilang, jadi dia tidak yakin. S segera menenangkan diri dan tersenyum, sambil menggelengkan kepalanya, tidak ada. Aku hanya mengagumi keterampilan kontrak hukum ini. Tanpa penjelasan lebih lanjut, S langsung menyelimuti kontrak hukum dengan kinya. Saat berikutnya, kontrak hukum berdenyut dalam cahaya mistis sebelum berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan langsung menembus gelabelannya. Kontrak iman, tingkat kenaikan, terdeteksi. Pilihan. -1. Tolak itu. Biaya, 1 juta TP. -2. Buat yayasan hukum perdana palsu. Biaya, 10 juta TP. Penafian, jika tuan rumah tidak memilih salah satu opsi yang diberikan dalam 30 detik, opsi pertama akan dipilih secara otomatis. Peringatan, jika tidak ada TP, tuan rumah akan terikat oleh kontrak iman dan harus membayar 100 kali lipat biaya awal untuk membatalkannya. Sama dengan. S terkejut sesaat ketika melihat nama asli dari kontrak hukum ini, dan matanya berbinar dengan dingin karena dia sudah menduga ada semacam tipuan di dalamnya ketika melihat simbol itu, dan dia tidak salah. Lebih jauh lagi, kontrak ini bahkan di atas kelas Ascension. Apa itu kontrak iman? S mempertanyakan sistem itu. Kontrak iman dibuat oleh penguasa hukum untuk mengumpulkan kekuatan iman, demi pemberdayaan dan untuk mencari alam di atas kefanaan. Orang-orang yang menandatangani kontrak iman akan menjadi penganut iman, selamanya berada di bawah kekuasaan penguasa mereka dan menjadi ternak mereka demi kekuatan iman. Namun, penganut iman juga akan bisa mendapatkan sebagian dari kekuatan penguasa dan hukum penguasa, sehingga memudahkan mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan kecepatan luar biasa dan dengan setengah usaha. Tentu saja, penguasa dapat mengendalikan seberapa banyak otoritas yang ingin ia berikan kepada pengikut iman. Mereka bahkan dapat mengendalikan kehendak bebas dan kebebasan mereka tanpa membiarkan pengikut iman menyadarinya. Untuk mengetahui lebih banyak, Anda perlu meningkatkan otoritas Anda ke tingkat yang lebih tinggi. S diam-diam tercengang karena ini hampir seperti sebuah agama, dan kekuatan iman, ini tampaknya sangat penting setelah mencapai alam tertentu. Meskipun demikian, ia sekarang memiliki petunjuk lain tentang kekuatan Saint dan alasan lain baginya untuk waspada. Sekarang setelah dia tahu kontrak macam apa ini, dia diam-diam mencibir ke arah lautan rahasia, yang tampaknya menjadi bidak catur dari orang suci rahasia mistik ini, dan mereka mungkin bahkan tidak mengetahuinya. Tanpa menunda, dia memilih opsi kedua tanpa ragu meskipun poin pencurinya sudah habis. Lagi pula, sekarang setelah dia tahu lautan rahasia ini ada hubungannya dengan seorang suci, dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk menyelidikinya. Jika sebelumnya dia hanya tertarik sebagian, sekarang dia benar-benar tertarik. Yayasan hukum perdana palsu telah didirikan, dan kontrak iman telah berhasil ditetapkan. Poin pencuri, 20.10.390. Wanita bertopeng itu tidak tahu bahwa kebenaran di balik kontrak hukum telah terungkap. Dia mengira hal itu sudah dilakukan karena dia telah melihatnya sendiri, dan tidak seorang pun dapat melanggar aturan kontrak hukum atau melakukan trik apapun. Pada saat ini, dia mengetuk meja lagi, dan sebuah lencana putih muncul di depan S. Lencana itu memiliki simbol yang sama, yaitu buku dan mata, dan di sisi lainnya, namanya, George Edward, dan Secret Level 1, terukir. Token ini jauh dari kata sederhana karena dia melihat banyak rune tersembunyi terukir di atasnya. Selamat, Tuan George. Anda sekarang adalah pelindung resmi kami,
dan Anda memiliki akses level 1 ke rahasia kami. Lencana rahasia ini adalah bukti identitas Anda. Lain kali Anda memasuki cabang manapun di Laut Rahasia, Anda akan diminta untuk memegang lencana ini. Lencana ini juga mencatat semua transisi antara Anda dan Laut Rahasia. Setelah Anda memenuhi syarat untuk mencapai level berikutnya, cabang manapun akan secara otomatis meningkatkannya. Anda juga dapat menggunakannya untuk menemukan cabang kami di sekitar Anda, dan jangkauannya adalah radius 100.000 mil. Namun sesuai dengan klausul kontrak, Anda tidak dapat membawa atau membocorkan informasi ini kepada siapapun dalam keadaan apapun. Lencana ini sekarang terhubung langsung dengan kontrak hukummu, dan jika sesuatu tak diharapkan terjadi padamu atau kontrak hukum lenyap, token ini akan memberitahu kita sebelum hancur sendiri. Jadi tak ada kemungkinan token ini jatuh ke tangan orang tak terkait. Jika Anda kehilangannya, maka Anda harus membayar sejumlah besar uang dan denda lagi sebelum Anda mendapatkan yang baru setelah memberi tahu kami. Sekarang, izinkan saya memperkenalkan diri secara resmi. Saya adalah pembawa rahasia cabang ini, Carrier 9,309. Silakan beritahu saya apa yang ingin Anda ketahui, dan jika itu masih dalam jangkauan level Anda, saya akan memberitahu Anda harganya. Anda juga dapat menjual atau menukar rahasia dengan nilai yang sama atau untuk mendapatkan sumber daya atau uang apapun, katanya dengan suaranya yang memikat. Dia kemudian menunjuk ke arah bola kristal di depannya, dan bola itu mulai berkilauan. Ini adalah kristal rahasia, dan ia dapat menilai rahasia yang ingin kau ketahui dengan adil. Jika kau ingin menjual rahasia apapun, ia dapat mendeteksi kebenaran dari kebohongan dan kemudian mengkategorikan nilai rahasiamu. S mengambil lencana rahasia sebelum menatap serius ke arah wanita bertopeng, yang memperkenalkan dirinya sebagai Carrier 9,309, sebelum melihat ke arah bola kristal yang bersinar. Dia bertanya, seberapa besar surga kenaikan fana? Kristal rahasia berkilauan sejenak sebelum suara statis berdering. Pertanyaan ini terlalu ambigu. Akeong novel bin et Akeong. S mengangkat sebelah alisnya saat mendengarnya dan bertanya lagi, mengulang pertanyaannya, aku ingin tahu di mana letak domain Inferno Roh dan seberapa besar lokasinya, dan kekuatan teratas di negeri ini. S mengira pertanyaan ini mungkin tidak cukup untuk level rahasianya saat ini, tetapi yang mengejutkannya. Jawabannya di luar dugaannya. Rahasia bisa terbongkar. Harga, 10 juta koin roh tingkat 4. Bab 1167, Kristal Rahasia, 2. S terkejut saat mendengar konfirmasi dari Crystal of Secrets, tetapi dia sedikit mengernyit karena harganya cukup tinggi. Tetap saja, bukan berarti dia tidak bisa mengumpulkan uang itu lagi, juga bukan uang hasil jerih payahnya sendiri yang perlu dia belanjakan. Namun ada masalah kecil. Jika dia benar-benar membayar harga ini, maka ini berarti latar belakangnya tidak sesederhana yang terlihat, dan dia tidak meragukan pengumpulan intelijen laut rahasia. Jika mereka tahu George berasal dari Sekte Agung Valet Yang, maka 10 juta koin roh tingkat 4 atau batu roh atau kristal roh tingkat 4 kenaikan atas adalah harga yang mustahil dibayarnya, bahkan untuk seluruh Sekte Agung Valet Yang, harga ini terlalu mahal. Dia bahkan menduga bahwa diamnya Carrier 9309 adalah karena dia sedang mengujinya, tetapi dia tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Tidak ada alternatif lain karena penyelidikan jiwa itu terlalu rendah untuk bekerja pada wanita itu, dan bahkan jika berhasil, dia punya firasat bahwa wanita itu mungkin juga memiliki segel aneh di benaknya yang telah dia hubungi akhir-akhir ini. Meskipun demikian, ia membutuhkan informasi ini untuk membuat lebih banyak rencana untuk usaha-usahanya di masa depan, dan ia tidak boleh melewatkannya bahkan jika ia harus mengungkapkannya sedikit. Jadi, tanpa ragu, dia bertanya kepada Carrier 9,309, saya tidak punya koin roh, tetapi saya punya batu roh kelas Ascension atas dari elemen tanah, dan semuanya sudah dimurnikan. Saya ingin tahu apakah itu cukup untuk diperdagangkan. S menemukan lebih dari 132 juta batu roh tingkat kenaikan atas 4 berelemen tanah di cincin penyimpanan Raja Iblis Bulan, dan itu merupakan batu roh tingkat tertinggi yang dimilikinya saat ini. Akan tetapi, bukan Carrier 9,309 yang menjawab, sebaliknya, suara statis Crystal of Secrets berbunyi,
Itu sudah cukup. S kembali terkesima dengan kemampuan penalaran kristal rahasia, dan ia mulai tertarik pada misterinya. Entah mengapa, cara kristal ini berinteraksi dengannya mengingatkannya pada sistem tersebut. Namun, karena perdagangan batu roh dapat diterima, dia tidak menunda, dan melambaikan lengan bajunya. Saat berikutnya, di sisi aula, tumpukan besar kelereng zamrud muncul, dan hukum bumi yang kuat tiba-tiba terisi udara. Karier 9,309 akhirnya bereaksi saat dia mengetuk meja pelan, dan tumpukan besar batu roh lenyap secepat kemunculannya. Pembayaran sudah diterima, ucapnya tanpa ekspresi pada saat berikutnya, tetapi suaranya mengandung sedikit emosi yang aneh. Namun, Crystal of Secrets tidak peduli. Saat menerima konfirmasi dari Karier 9,309, ia mulai memancarkan cahaya mistis dan halus, dan seberkas cahaya halus tiba-tiba melesat ke arah Glabella S. S tidak menghindarinya karena ia tidak merasakan adanya bahaya darinya. Ia benar karena cahaya ini sebenarnya adalah pengetahuan, dan setelah menyempurnakannya sedikit, S tahu bahwa itulah yang ia inginkan. Jika orang lain, mereka pasti sudah mulai menyempurnakannya, dan itu akan memakan waktu. Namun, S memiliki pikiran yang paralel, jadi dia menggunakannya untuk mulai menganalisis dan menyerap pengetahuan ini. Dia memutuskan untuk meminta rahasia lain, yang juga cukup penting dalam gambaran yang lebih besar. Apa itu sekte raja, dan di mana mereka? Namun, kali ini jawaban kristal rahasia berbeda, itu adalah rahasia level 5. Level rahasiamu tidak cukup untuk pelindung yang terhormat. Jadi, mereka memang punya informasi mengenai sekte raja yang sulit dipahami ini, dan aku bahkan bisa membelinya. Pikiran S memacu, tetapi dia tidak menunjukkan reaksi yang berlebihan. Kalau begitu aku ingin tahu tentang persekutuan pembunuh iblis. Rahasia bisa terbongkar. Harga, 1 juta koin roh tingkat 3. Kali ini, harganya cukup rendah, jadi S membayar lagi dengan batu roh tanpa ragu dan mendapatkan informasi tentang persekutuan pembunuh iblis. Setelah S memikirkannya, dia bertanya, di mana saya bisa menemukan Soul Gold, Lightning Wimbis, dan Time Space Segment. Itulah bahan-bahan yang tersisa untuk skema penyelesaian kompas takdir pencuri abadi, dan itu pun hanya mencapai 20% penyelesaian. Dia telah mendapatkan Illusion Grace dari Golden Skyworld dan juga telah membentuk One Eye Devil Score melalui perjalanannya ke Sky Heart Plains. Dia juga mengetahui keberadaan Crimson Platinum dan hanya menunggu saat yang tepat untuk merebutnya. Jadi, dia sudah berencana untuk menyelidiki 3 material terakhir dan meningkatkan kompas takdir pencuri abadi karena itu adalah harta yang tak tergantikan baginya. Dia menantikan kemampuan mengejutkan seperti apa yang akan muncul setelah selesai. Lautan rahasia membuatnya semakin mudah. Rahasia Wim pencahayaan dapat terbongkar. Harga, 5 juta koin roh tingkat 3. Soul Gold adalah rahasia level 3. Level rahasiamu tidak cukup, patron terkasih. Segmen ruang waktu adalah rahasia level 5. Level rahasiamu tidak cukup untuk pelindung yang terhormat. S terkejut mendengar bahwa dia tidak bisa mendapatkan informasi tentang Soul Gold atau Time Space Segment, dan yang terakhir bahkan berada pada level yang sama dengan informasi tentang King Sex. Meskipun demikian, dia langsung membeli apa yang bisa dia beli dan membayarnya dengan Spirit Stone lagi. S masih banyak pertanyaan yang ingin ditanyakannya, seperti tentang Sein, tetapi dia menahan diri karena bisa jadi itu pertanda masalah jika ini semacam hal yang tabu. Dan dia bisa jadi akan menarik perhatian terbesar Sea of Secrets pada dirinya sendiri jika mereka tahu dia menyadari keberadaan Sein. Tentu saja, masih belum jelas apakah mereka juga tahu tentang itu, tetapi risikonya tidak sebanding dengan keuntungannya. Setelah itu, S bertanya di mana dia bisa menemukan sejumlah besar senjata kuasa Spirit Ascension Great dan elemen Spirit Fire of Darkness. Dia mendapatkan informasi tentang senjata tersebut, yang sebenarnya cukup mengejutkan. Informasi tentang Spirit Fire hanyalah rumor, tidak akurat, yang membuatnya cukup murah. Namun bagi S, petunjuk apapun sudah cukup. Akeong Novel bin et Akeong. Setelah 1 jam, S akhirnya meninggalkan gedung khusus Laut Pengetahuan dengan ekspresi puas di wajahnya, tetapi dia masih waspada terhadap kekuatan ini.
Faktanya, perjalanan ini memaksanya untuk mengubah seluruh rencananya dan mengevaluasi kembali surga kenaikan fana lagi karena tempat ini jauh lebih mengerikan daripada surga langit fana. Setelah George pergi, Carrier 9,309 muncul di lantai tertinggi menara 10 lantai Sea of Secrets, berlutut di depan sosok yang samar-samar sambil berkata, "Penilaianmu tentang George Edward benar, Controller. Meskipun dia tidak menjual rahasia apapun kepada kita, rahasia yang dia tanyakan sangat mengkhawatirkan, dan aku khawatir bahkan seorang pemimpin sekte dari sekte kelas 2 mungkin tidak tahu tentang hal-hal ini." Carrier 9,309 dengan cepat melaporkan segalanya tentang George tanpa berani menyembunyikan apapun meskipun tahu sosok buram ini dapat memantau segalanya di menara. Rahasia memang seharusnya diungkap oleh mereka yang ditakdirkan untuk mengungkapnya. Aku punya firasat bahwa jika aku bisa mengungkap rahasia George ini, aku mungkin bisa mengambil langkah terakhir. Sebuah harapan namun. Suara yang tidak pasti terdengar. Carrier 9,309 gemetar karena terkejut karena dia tahu apa yang dimaksud, pengendali, dengan kata-katanya, dia tahu itu bukan terakhir kalinya dia akan melihat George. Bab 1168, Penculikan, tidak, undangan. Setelah meninggalkan lautan rahasia, S tidak keluar dari pasar gelap, sebaliknya, ia memasuki sebuah penginapan untuk menyerap semua informasi yang telah dikumpulkannya dari kristal rahasia dan membaginya dengan anggota rumahnya. Meskipun ia terikat dengan apa yang disebut kontrak hukum, ia memiliki avatar senja suci, yang merupakan eksistensi yang sama sekali berbeda, dan karena avatarnya memiliki ingatan yang sama dengan S, ia dapat membocorkan apapun yang ia inginkan. Lebih jauh lagi, avatar Holy Twilight telah ditingkatkan olehnya ke puncak bintang 9 dari alam prajurit kenaikan setelah menghabiskan 100 juta TP. Dengan demikian, Ki Holy Twilight dari avatar Holy Twilight berevolusi menjadi Ki Roh Holy Twilight. Mengenai di mana itu, hanya S yang tahu, tetapi avatar Holy Twilight adalah kartu truf terbesarnya untuk melarikan diri dari situasi berbahaya. Malam tiba saat 2 bulan sabit yang dikelilingi lautan bintang tak berujung menerangi langit dengan cahaya lembut dan keperakannya. Namun, pasar gelap dan kota sekte penjaga barat masih ramai seperti siang hari, dan pada saat ini, 4 sosok berjubah muncul di dalam penginapan yang sama tempat S menginap. Sosok berjubah tinggi meletakkan sekumpulan koin kristal putih yang pengerjaannya sangat indah dan memancarkan ki khas seperti tanda tangan khusus di meja kasir tempat seorang pria bertopeng sedang duduk. Di satu sisi koin ini, terdapat simbol seekor binatang bersayap emas yang gagah dengan ekor bercabang 2 dan surai yang menyala, dengan 2 tanduk antelop dan seutas tali dengan karakter rahasia di sisi yang lebih lebar. Di sisi lain, terdapat simbol rahasia yang dicirikan sebagai tingkat 3. Koin-koin ini adalah koin roh tingkat 3 dari Bank Surgawi Utama, yang serupa dengan batu roh atau kristal roh kelas 1 kenaikan atas. Seorang pria dengan 2 binatang ajaib di bahunya, di mana dia? Pria berjubah itu bertanya dengan suara serak. Pemilik penginapan bertopeng itu menatap penuh perhatian ke arah orang-orang berjubah itu sebelum dia menyimpan koin-koin roh dan menjawab tanpa ekspresi, sambil meletakkan kartu rahasia di depan orang berjubah itu, 203. Jika kau merusak sesuatu, kau harus membayar. Pria berjubah itu bersikap seolah-olah mereka tidak mendengar kalimat terakhir, dan setelah mengambil kartu rahasia, mereka bergerak menuju area penginapan. Setelah itu, mereka sampai di kamar 203, yang berada di lantai 5 penginapan, dan pria yang memimpin mengangguk ke arah mereka. Dia meletakkan kartu rahasia di bawah kenop pintu. Kunci pintu langsung terbuka, dan tanpa membuang waktu, mereka semua menyerbu ke dalam kamar sambil melepaskan tekanan dan indera mereka sepenuhnya. Ruangannya tidak besar, karena hanya ada laboratorium alkimia kecil, ruang kultivasi, dan kamar tidur. Ini adalah penginapan kultivasi yang umum. Keempat pria itu segera memeriksa laboratorium alkimia dan ruang kultivasi. Setelah memastikan semuanya kosong, mereka semua segera masuk ke kamar tidur. Namun, yang mengejutkan mereka, kamar tidur itu juga kosong, tidak ada yang tersentuh, dan tidak ada tanda-tanda ada orang yang tinggal di sana. Tuan-tuan, tidak sopan sekali menerobos masuk ke kamar seseorang, bukan? Tiba-tiba terdengar suara riang dari belakang keempat pria itu,
membuat mereka terkejut hingga mereka melompat kaget dan segera berbalik untuk melawan musuh kuat yang bisa muncul di belakang mereka tanpa membuat mereka waspada. Namun, saat mereka mencoba melepaskan senjata mereka, mereka terkejut karena mendapati cincin penyimpanan mereka telah hilang dan simbol burung hantu yang terkenal baru-baru ini telah menggantikannya. Itu dia, lelaki yang memimpin mereka berteriak dengan kemarahan yang jelas dan sedikit rasa tidak percaya dan takut. Meskipun mereka tahu siapa target mereka dan kemampuan anehnya, mereka baru mempercayainya setelah mengalaminya sendiri. Orang ini benar-benar luar biasa, dan bahkan di puncak Ascension Soldiers, mereka telah menjadi korban kemampuannya sebelum mereka sempat bereaksi. Akeong novel bin et Akeong. S menatap keempat pria itu, yang jelas-jelas marah setelah dia mencuri harta mereka. Namun dia terkejut mereka tidak menyerangnya. Entah mengapa, mereka menahan amarah mereka setelah mengetahui bahwa dia adalah dia yang sedikit mengejutkannya. Dia ingin mengejek mereka sebelum melarikan diri sehingga mereka bisa mengirim lebih banyak domba gemuk kepadanya, tetapi tampaknya itu tidak sesederhana yang dia kira, jadi dia memutuskan untuk menggunakan penyelidikan jiwanya pada mereka. Namun yang mengejutkannya, orang yang memimpin mereka memiliki segel di lautan pengetahuannya. Pada saat ini, pria itu menahan amarahnya dan keinginannya untuk menyerang bajingan yang tidak bermoral ini dengan kecenderungan mencuri dan berkata, "Kami dari klan Weston dan di sini untuk mengundang Tuan George ke perkebunan klan Weston untuk mengobrol. Itu adalah kesalahpahaman, dan kami ingin meminta maaf atas kedatangan kami yang tidak sopan. Sebagai kompensasi, Anda dapat menyimpan cincin penyimpanan saya, tetapi tolong kembalikan cincin penyimpanan anak buah saya, itu adalah kekayaan yang diperoleh dengan susah payah." S terkejut dengan kata-kata pria ini, bukan karena mereka berasal dari klan Weston karena dia sudah mengharapkan reaksi seperti ini setelah dia memperlihatkan kemampuannya, tetapi karena pengorbanan diri dan sifat saleh pria ini, kualitas yang sangat langka bagi seorang kultivator. Tetap saja, dia tidak akan sepenuhnya mempercayainya setelah beberapa patah kata. Yang dia tahu, dia mungkin berencana untuk membalas dendam begitu dia tidak lagi berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Bagaimanapun, mereka jelas tidak ada di sini untuk berbicara dengan damai setelah dipaksa masuk, dan hanya setelah menyaksikan kemampuannya, pria ini memutuskan untuk mundur dan menggunakan pendekatan yang lembut. Meskipun demikian, S sangat tertarik pada klan Weston, dan seharusnya akan lebih mudah baginya untuk memasuki sekte pelindung artefak Inferno dengan mereka sebagai pendukungnya. "Bagaimana kalau aku menolak?" tanya George sambil tersenyum dingin. Pria yang bertanggung jawab atas misi ini mendengus dingin dan menjawab dengan tidak ramah, "Kalau begitu, yang bisa kami lakukan hanyalah kembali dan melaporkan hal ini kepada klan. Namun, saya ingin memperingatkan Tuan George bahwa Anda akan mendapatkan musuh seperti klan Weston alih-alih persahabatan mereka. Begitu hal itu terjadi, aku khawatir kau tidak akan mendapat tempat di kota ini, dan mungkin bahkan tidak di sekte utama. Lagi pula, kau telah menyinggung anggota keluarga Oriente, Wallace, yang merupakan putra kedua dari kepala keluarga Oriente dan juga salah satu murid Forger teratas dari sekte luar. Hanya dengan dukungan keluarga Weston, kau bisa lolos dari kesulitan ini. Jadi, aku dengan rendah hati menyarankan agar kau ikut dengan kami jika kau ingin memiliki masa depan yang lebih baik untuk dirimu dan sekte besar Valet Yang." Hehehe, ancaman lama yang bagus. George tiba-tiba tertawa dan tampak seperti orang gila di mata keempat pria itu sebelum dia menyeringai dingin ke arah mereka, "Tapi aku menyukainya. Ayo pergi. Aku ingin melihat apa yang ditawarkan klan Weston, dan aku akan mengembalikan cincin penyimpanan ini kepadamu." Sungguh malang kalian. Mereka tercengang saat mendengar George menyebut mereka miskin sebelum mereka menjadi semakin marah meskipun telah mendapatkan kembali cincin mereka. Lelaki itu menahan keinginannya untuk menamparkan bocah sombong itu dan bertanya sambil menunjukkan cincin penanda kutukannya, "Bagaimana dengan penanda kutukan ini?" George mengangkat bahunya tak berdaya, "Sudah jadi gayaku untuk meninggalkan jejak karena aku tidak bisa membiarkan orang lain mengklaim penghargaan atas perbuatanku yang mulia. Namun untuk menghapusnya, aku khawatir kau harus menunggu 50 tahun sebelum hilang, atau kau bisa mencobanya sendiri. Namun, aku tidak punya cara lain untuk menghapusnya selain ini."
Tanggal 5 Mei tahun 50 tahun. Semua orang terbelalak ngeri sambil menggertakkan gigi ketika melihat ke arah George, dan yang membuat mereka hampir berlumuran darah adalah kalimat selanjutnya. Jangan khawatir, orang-orang malang, tanda saya sama sekali tidak berbahaya dan memiliki nilai estetika, jadi tidak perlu malu. Bab 1169, pintu belakang terbuka. S mengikuti keempat pria berjubah itu kembali ke perkebunan klan Weston. Setelah meninggalkannya di aula tamu, mereka segera melaporkan pertemuan mereka kepada para tetua klan Weston. Namun, hal ini tidak ada hubungannya dengan S, karena dia telah mengamati dengan saksama perkebunan klan Weston sejak dia memasukinya, dan dia telah menghafal poin-poin penting di pintu masuk. Kakak, ada banyak makanan enak di tempat ini. Suara Cirus yang bersemangat terngiang di kepalanya. S menariknya dengan senyum masam, aku yakin ada, tetapi mengambilnya adalah cerita lain. Mari kita bersabar. Kita di sini bukan untuk mencuri, setidaknya belum. Itu akan tergantung pada sikap klan Weston. Dia menyatakan dengan ambigu. Pada saat ini, pintu ruang tamu yang tertutup terbuka, dan 5 sosok berpakaian mewah masuk. Namun, ekspresi S berubah sedikit ketika dia melihat lelaki tua kurus dengan rambut merah panjang di tengah dan lelaki kekar di sampingnya. Lelaki tua itu mengenakan jubah putih berhias lambang kuali merah tua yang dikelilingi api kemasan, dan ada 2 bintang kristal emas yang menempel di kerah bajunya. Lelaki kekar dengan wajah garang mengenakan jubah tempur gelap dengan pinggiran api merah tua, dan ada lambang api merah tua di depan dadanya, dan 2 bintang merah tua menempel di kerah bajunya. S langsung mengenali pakaian khusus ini, yang merupakan simbol dari faksi Forger dan Flame dari artifak Inferno Guardian Sect. Kedua bintang kristal berwarna emas dan merah tua itu juga cukup terkenal karena hanya seorang Forger Elder dan Flame Elder dari sekte tersebut yang memenuhi syarat untuk memilikinya. Terlebih lagi, saat keduanya muncul, S langsung merasakan aura berbahaya di sekitar pria kekar ini. Dia sangat berbahaya. Sedangkan untuk 3 lainnya, satu adalah pria parubaya dengan rambut merah pendek dan janggut tebal. Dia adalah Western Guardian Lloyd Weston. Di sampingnya ada wanita menawan dengan ekspresi garang di wajah ovalnya, dia adalah Elder Marguerite. Terakhir, seorang pria jangkung dan berotot dengan sedikit permusuhan di matanya yang bulat mengusap jarinya yang bertato burung hantu. Pria ini tidak lain adalah pemimpin pasukan yang bertugas menculik, mengundang George ke sini, tetapi dia akhirnya ditandai. Meskipun begitu, S tidak ambil pusing dengan 3 orang lainnya karena dia merasa cukup skeptis melihat kedua pria itu yang seharusnya menjadi tetua sekte luar dari sekte pelindung artefak Inferno, dan dia bertanya-tanya apa yang mereka lakukan di sini. Itu benar-benar di luar dugaannya sebab dia tahu para tetua itu tidak peduli dengan urusan duniawi manusia dan selalu tinggal di sekte kecuali jika terjadi sesuatu yang luar biasa. Dia tahu dia tidak menunjukkan ancaman yang bisa membuat sekte itu waspada. Namun disinilah mereka berada, dan S sudah mulai menyusun rencana untuk melarikan diri jika keadaan mulai memburuk. Kau mengenali kami, nak? Lelaki tua kurus, yang seharusnya menjadi tetua pemalsu, bertanya dengan nada ramah, tetapi matanya tajam seperti elang. Akeong Novel bin et Akeong. Mohon maaf atas ketidaksopanan saya. Saya tidak pernah menyangka akan bertemu dengan seseorang seperti 2 orang bangsawan secepat ini. Valet yang Grand Sek George Edward dengan rendah hati menyapa 2 Lord Elder. George segera memberi hormat tanpa ada kesan sombong. Dia akhirnya tahu bagaimana cara menghargai orang lain. Pria jangkung itu bergumam dengan sedikit rasa bangga pada saat ini. Tak seorang pun memperhatikannya saat tetua pemalsu tersenyum penuh arti dan berkata, ini memang kejutan yang tak terduga karena aku kesini untuk urusan pribadi. Tapi aku tak pernah menyangka akan bertemu seseorang yang berinteraksi sepertimu. Tuan tetua terlalu baik, trik-trik kecilku tidak layak disebut. Mohon maaf jika aku menyinggungmu. Namun, apa yang kulakukan murni untuk membela diri, dan aku tidak punya niat jahat terhadap kota sekte pelindung barat. Aku di sini untuk bergabung dengan sekte Aik, bukan untuk memusuhi siapapun. George berkata dengan rendah hati dan penuh hormat. Oh, apakah kau pikir kau bisa memusuhi kota sekte pelindung barat atau sekte Aik? Hanya dengan tipu daya pencurimu. Kali ini,
Penatua Api berbicara dengan nada berat saat dia menatap George dengan dingin sambil melepaskan sebagian tekanannya. Suhu ruangan langsung mawar. Jantung Es berdebar kencang saat merasakan tekanan yang mengancam dari Flame Elder, dan dia harus mengakui bahwa dia bukanlah tandingan pihak lain dan hanya bisa melarikan diri dengan menggunakan teleportasi, jika tidak ada jalan keluar. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia menjawab, "Saya tidak berhayal. Saya tidak bermaksud menyinggung para tetua. Mohon maaf jika saya bertindak tidak pantas." Dia segera mengalah karena bersikap terlalu angkuh hanya akan membuatnya terlihat seperti orang bodoh sombong yang mencari kematian. Meskipun ia ingin orang lain melihatnya sebagai orang yang sombong dan tidak takut pada siapapun, ia tidak berniat menciptakan citra sebagai orang yang ingin bunuh diri dan tidak tahu batas. Orang seperti ini tidak ada nilainya selain sebagai pion. Sang tetua api menatapnya dalam-dalam sebelum dia menarik kembali auranya, saat dia melihat ke arah tetua pemalsu dan bertanya, "Apa yang ingin kau lakukan sekarang?" Sang penatua pemalsu mendesah seraya memandang ke arah George dan kemudian Lloyd, yang tampak gelisah namun tak berani bicara, punggungnya basah oleh keringat. Lloyd tidak menyangka bahwa di hari yang sama saat ia mengirim anak buahnya untuk mencari George, yang telah menarik perhatian banyak orang, kedua tetua sekte ini juga akan datang. Ia tahu mereka akan menyelidiki kematian saudaranya, John, dan tetua pemalsu ini adalah guru John, sedangkan tetua api berasal dari aula penegak sekte. Namun, yang benar-benar di luar dugaan Lloyd adalah bahwa kedua orang ini akan menaruh minat pada George ketika mereka mendengar laporan dari anak buahnya tentang kedatangan George. Setelah mendengar tentang kemampuan luar biasa George dan apa yang terjadi di pasar gelap, mereka bahkan datang secara pribadi untuk menemuinya. Jelas itu bukan rencana Lloyd. Ia ingin menyeret George ke dalam klan Weston dengan mendukungnya dan membuatnya setia sehingga ia dapat memanfaatkan bakat George. Namun, kedua tetua ini telah mengacaukan rencananya, dan kini tampaknya ia akan kehilangan bakat ini. Harus kukatakan, sudah lama sekali aku tidak bertemu dengan pemuda pemberani seperti dirimu, Nak. Bahkan murid-murid sekte luar yang hebat pun tidak dapat berbicara di bawah aura Penatua Homer, tetapi tampaknya kau hanya sedikit terganggu olehnya. Tetua pemalsu memuji, menyebabkan tiga orang yang ada di sana semakin terkejut. Namun kata-katanya selanjutnya membuat mereka semakin terkejut dan tidak percaya. Jika kau ingin bergabung dengan sekte Aik, maka ada cara lain selain ujian masuk. Namun, sama berbahayanya, jika kau dapat membuktikan diri, maka kau dapat langsung bergabung dengan sekte luar. Jadi, apakah kau bersedia, anak muda? Bahkan Es pun terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba ini saat dia melihat ke arah Penatua Forger dengan ekspresi terkejut. Tatapan aneh. Pada akhirnya, matanya berbinar penuh tekad saat dia mengangguk. Silakan berikan saya instruksi Anda, Tuan Tetua. Bab 1170, Bakat Rune Ganda. Apakah kau benar-benar akan menggunakan pembagian kekuasaanmu sebagai tetua kepadanya? Aku tahu kau kehilangan muridmu, dan kami tidak menemukan petunjuk tentang pembunuhnya karena mereka menggunakan semacam metode untuk memblokir pengawasan pada segel murid di laut pengetahuannya. Siapapun yang melakukan ini tahu persis apa yang mereka lakukan, dan mereka tidak meninggalkan petunjuk apapun. Tapi tetap saja, menggunakan jabatan tetua pada bocah tak dikenal dengan kemampuan aneh ini terlalu berlebihan. Kita bahkan tidak tahu apakah dia mampu melakukan spirit forging. Kalau boleh jujur, dia lebih cocok menjadi Flame Disciple. Aku sarankan kamu untuk memikirkannya dan biarkan dia mengikuti ujian secara alami. Ini juga memberi kita waktu untuk melihat apa yang mampu dia lakukan dan menyelidiki latar belakangnya secara menyeluruh. Suara Elder Homer tiba-tiba terngiang di telinga Forger Elder Dewey, dan sepertinya tak seorang pun mendengarnya, bahkan Es. Seolah-olah dia berbicara langsung ke kepala Elder Dewey. Metode pertukaran semacam ini disebut transmisi roh, yang menggunakan kiroh untuk menahan suara mereka dan mengirimkannya ke target. Namun, ini tidak hanya memerlukan kompresi hukum yang mendalam, tetapi juga kontrak ekstrim atas kiroh untuk menyegel suara dalam kiroh dan kemudian mengirimkannya ke orang tertentu. Jika seseorang tidak berhati-hati, orang lain bahkan dapat memata-matai percakapan rahasia mereka.
Hanya seorang Jenderal Besar Ascension, Spirit Soul Formation atau Spirit Body Formation, yang mampu menggunakan transmisi roh. Penatua Dewi tampaknya tidak terkejut oleh suara Penatua Homer, dia juga mampu melakukan transmisi roh dan menjawab menggunakan metode yang sama. Saya menghargai kebaikanmu, teman lama. Tapi biarkan saya melakukan ini. Anggap saja ini firasat, tapi saya punya firasat bahwa bocah ini luar biasa. Selain itu, saya sudah mendekati kesengsaraan hukum pertama saya, dan saya bisa merasakannya semakin dekat setiap hari, dan saya tidak bisa menundanya lagi. Anda dan saya sama-sama tahu ada lebih dari 90% kemungkinan saya binasa karenanya karena saya telah menghabiskan potensi saya. John adalah satu-satunya muridku, dan sekarang dia sudah meninggal, dan tidak ada seorang pun yang meneruskan warisanku sementara murid-murid berbakat itu diambil oleh yang lain atau memiliki klan dan faksi mereka sendiri, belum lagi kesombongan mereka tidak mengenal batas. Aku, Dewi, telah mengubah hidupku dari manusia biasa menjadi penatua tempa di pelataran luar Sekte Aik dan menjadi tempa senjata roh setengah bintang 4 tanpa bantuan siapapun. Anggap saja ini omelan orang yang sedang sekarat, tapi aku merasa ada hubungan kekerabatan dengan George ini. Lagi pula, apa yang akan kulakukan dengan jatahku sebagai tetua setelah aku meninggal? Biar aku berikan kepada seseorang yang pantas menerimanya. Mengenai apa yang terjadi setelahnya, aku serahkan pada takdir. Jika surga menginginkan warisanku ikut mati bersamaku, biarlah. Tapi aku tetap tidak mau pergi seperti ini. Mata Penatua Dewi berbinar penuh tekad sementara suaranya penuh tekad dan kesungguhan. Bahkan Penatua Homer pun tergerak. Kilatan rumit melintas di matanya saat dia hanya mendesah sedih karena dia bisa memahami Penatua Dewi, karena mereka adalah orang-orang yang sama tanpa dukungan atau warisan besar. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Percakapan pribadi mereka hanya berlangsung beberapa detik, dan tidak seorang pun menyadarinya karena transmisi roh. Karena George setuju, Elder Dewi merasa puas saat menjawab, karena ini bukan ujian masuk resmi, ujian ini akan 10 kali lebih sulit daripada ujian biasa. Namun, jika kamu berhasil lulus ujian ini, manfaatnya akan sama besarnya. Namun, sebelum kita dapat melanjutkannya, aku perlu tahu seberapa hebat kemampuan tempamu karena, tanpa kemampuan itu, kesempatan ini akan sia-sia untukmu. Akeong Novel bin et Akeong. S terkejut ketika mendengar tentang keterlibatan keterampilan menempa dalam ujian yang tidak diketahui ini. Meskipun ia memiliki banyak ingatan tentang Runic Smith, ia tidak pernah mencoba menempa apapun karena ia tidak pernah benar-benar peduli tentang hal itu. Lagi pula, ketika ia bisa mencuri senjata apapun, mengapa ia harus repot-repot mempelajari cara membuatnya? Namun, sekarang setelah ia harus mengolah fisik hitam Universal Ascension, yang membutuhkan sejumlah besar senjata khusus, ia mulai berpikir secara berbeda. Terutama setelah dia menemukan bahwa ia tidak bisa mendapatkan senjata jenis afinitas apapun. Senjata-senjata itu terlalu sulit ditemukan dan diperlakukan seperti pusaka oleh keluarga manapun karena senjata-senjata itu merupakan senjata yang diinginkan bahkan oleh Jenderal Besar Ascension. Satu-satunya tempat yang bisa ia temukan adalah Sekte Aik, dan sekarang ia mendapat kesempatan untuk memasukinya, ia tidak ingin melewatkannya karena alasan konyol ini. Setelah memikirkannya, S menjawab, aku adalah pandai besi kelas 9, tetapi pencapaianku dalam pembuatan rune roh telah mencapai tingkat perajin rune roh bintang 1. Aku ingin tahu apakah itu cukup. Jika tidak, aku bersedia mempelajari penempaan roh selama aku memiliki pengetahuan. Kepercayaan diri S dalam spirit rune crafting secara alamiah disebabkan oleh Heavenly Runes of Ascension, Basic, yang dibelinya dari toko sistem. Buku itu berisi semua pengetahuan hingga Spirit Rune Crafter bintang 3 atau Heavenly Spirit Rune Crafter. Tingkatan Spirit Forger dan Spirit Rune Crafter sama, dari 1 star hingga 9 star. Lebih jauh, Spirit Forging membutuhkan pencapaian dalam rune. Itu adalah keharusan jika ingin menempa senjata roh. Satu-satunya perbedaan adalah rune yang digunakan dalam penempaan sangat berbeda dari pembuatan rune. Rune tersebut juga memiliki nama khusus, Codex Runes, sedangkan rune untuk rune yang digunakan dalam pembuatan rune disebut Philosopher Runes. Namun,
Dengan rune surgawi kenaikan, S menemukan bahwa baik itu rune kodeks atau rune filsuf, keduanya berasal dari rune surgawi. Dengan rune surgawi, ia dapat membuat atau meniru rune apapun selama ia mengetahui rune surgawi aslinya. Terlebih lagi, dia bahkan menduga bahwa rune surgawi memiliki semacam hubungan yang mendalam dengan bahasa dewa kuno. Namun, itu hanya spekulasinya karena dia sama sekali belum bisa memperoleh seluruh rune surgawi. Semua orang terkejut ketika mendengar George mengatakan bahwa dia adalah perajin rune roh bintang 1. Lagi pula, mereka semua tahu bahwa perajin rune roh sama sulitnya dengan penempaan roh. Lebih jauh lagi, karena George juga mengatakan bahwa ia adalah seorang pandai besi runik kelas 9, maka ini berarti bahwa ia mempelajari keduanya tanpa berfokus pada satu jalur saja. Meskipun kedengarannya cukup mudah untuk menjadi seorang pemalsu dan perajin, sebenarnya tidak semudah itu karena kedekatan mereka dengan kodeks rune dan filosofer rune. Mayoritas atau 99% orang hanya memiliki ketertarikan pada satu jenis rune dan itulah mengapa meskipun memiliki kesamaan dengan rune di kedua profesi, mereka hanya dapat memilih satu, perbedaannya menjadi sangat besar saat mereka maju terutama batas antara keadaan elemental dan hukum. Namun, 1% orang yang memiliki ketertarikan pada kedua jenis rune dan dapat berjalan di kedua jalur spirit rune crafting dan spirit forging menjadi pusat kecemburuan dari kedua belah pihak. Mereka dikenal sebagai jenius dari jalur rune sejati, yang juga disebut dual runic talents, dan diperlakukan seperti harta karun oleh organisasi mereka. Meskipun mereka belum melihat diri mereka sendiri, bahkan kemungkinan samar bahwa George mengatakan kebenaran dan bahwa dia benar-benar seorang bakat runik ganda akan menyebabkan keributan besar. S tidak tahu tentang informasi tersebut karena dirahasiakan di antara sekte kelas 2. Pertama, agar tidak membuat orang lain patah semangat sampai mereka cukup dewasa, dan kedua, agar cepat-cepat menangkap bakat semacam ini saat mereka muncul, yang mana terlalu langka. Namun, melihat reaksi semua orang dan merasakan perubahan besar dalam emosi mereka, S tahu ada yang salah. Sebelum dia bisa mengetahuinya, Dewi sudah berdiri di depannya dengan mata berbinar seolah-olah dia sedang melihat harta karun yang tak ternilai. Hal ini mengejutkan S, yang bahkan tidak merasakan gerakannya dan merinding saat dia melangkah mundur. Dewi dengan penuh semangat berkata dengan sungguh-sungguh, "Tunjukkan padaku."